Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, di channel Bakti Farm. Ya teman-teman, kali ini kami akan melakukan perjalanan ya dalam rangka ya mengikuti kegiatan dari salah satu dinas perkebunan. Nanti ada kegiatan mengenai pengendalian hama perkebunan, terutama di perkebunan karet ya. Nah, nanti apa saja kegiatannya, mudah-mudahan nanti bisa sharing dengan para petani di sana. Ikuti terus di channel kami, di channel Bakti Farm. Ya baik teman-teman, kali ini kita ada di Muara 2 di Kabupaten Sanggau ya. Nah hari ini kita bersama-sama tim dari Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten akan coba melihat perkebunan karet di sini. Nah nanti rencananya kita akan juga mempraktekkan bagaimana mengendalikan penyakit yang ada di tanaman karet. Salah satunya jamur ya, biasanya menyerang itu. Nah nanti coba kita belajar bersama-sama dengan petani di sini. Ini teman-teman kondisinya tanaman karet yang ini sudah berproduksi sih. Ini di usia 10-an tahun kondisinya. Nah ini teman-teman salah satu penyakit ya yang menyerang tanaman karet. Dia busuk di akar. Kemudian kondisi hujan seperti ini menyebabkan ya pertumbuhan jamur itu lebih cepat, kemudian ditambah kondisi angin yang kencang, jadi mengakibatkan patah seperti ini nih. Dan ini sangat merugikan petani karena sudah bertahun-tahun kan, terus kondisinya patah seperti ini. Nah ini nanti akan dibahas oleh tim bagaimana menanganinya seperti itu. Saat ini kondisinya harga karet ya naik, semulanya 6.000 di pasaran, sekarang sudah agak ada pergerakan di angka 7.000. Ini kondisi di Kabupaten Sanggau seperti itu. Ya teman-teman, di sini adalah kegiatan ya, saat ini dia sedang berlangsung. Ini adalah sedikit di awal untuk mengantar bagaimana nanti kita akan sama-sama bagaimana melihat cara untuk mengendalikan penyakit jamur yang menyerang pada tanaman karet seperti itu. Teman-teman, ini adalah kondisi yang sudah sangat parah banget ya, karena sudah terpisah ya antara bonggol bawah dengan batang di penopang di atasnya seperti itu. Nah menurut penjelasan Bapak tadi bahwasanya ini salah satu jamur putih yang menyerang terutama di bonggol gitu kan kondisinya, jamur putih ini seperti itu. Nah emang tadi seperti yang dijelaskan bahwasanya memang kalau tanaman karet itu tidak bisa ya ditanam secara bersamaan dengan ubi, karena ubi itu juga penyakitnya sama gitu kan,
dan sebagai bisa jadi juga pembawa gitu nantinya seperti itu. Nah kondisinya seperti ini jadinya seperti itu. Nah tanaman ini pasti akan menularkan ya dengan tanaman-tanaman di sekitarnya, apalagi akar-akar ini kan pasti di bawah tanah itu saling melintang ya antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Jadi harapannya emang ini harus dibasmi gitu kan, entah dibongkar ataupun dibakar gitu seperti itu. Pasti tanaman-tanaman 4 ataupun 5 di sekitar radius batang ini kemungkinan untuk diserang itu besar seperti itu. Ini kondisi batangnya seperti itu, apalagi kondisinya hujan, kena terpa angin, bonggolnya sudah kena jamur, potensi untuk tumbang itu sangat besar, dan ini merugikan petani ya karena ini investasi jangka panjang, tapi sebelum masanya untuk diakhiri, tapi tanaman ini sudah mati duluan seperti itu. Nah teman-teman, kondisinya memang di sini ya lumayan parah ya, terkena. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebelah sana, 8, ada sekitar 10 batang yang sudah kondisi batangnya sudah terputus ya dari pangkal di bawah. Nah ini menjadi perhatian ya, karena ini sangat merugikan petani seperti itu. Nah teman-teman, ini juga salah satu rumah rayap ya, yang biasanya juga bisa merubuhkan pohon karet gitu kan, kondisinya seperti itu. Nah ini emang juga harus diperhatikan bahwasannya ini menjadi juga pembasmi ataupun membunuh ya tanaman karet kita dengan menggergaji di bagian pangkal karet seperti itu. Nah cara pengendaliannya memang salah satunya kita harus bongkar ini kan, bongkar rumah ini dengan mengambil ratunya, karena kalaupun tidak seperti itu kita mematikan yang keluar dari sarangnya itu percuma gitu kan kalau tidak diambil ratunya seperti itu. Dengan cara kita mengambil ratunya, jadi produksi rayap itu tidak berjalan ataupun berhenti seperti itu. Nah baru bisa kita lakukan secara fisik dengan menyemprotkan insek ataupun bahan-bahan lainnya seperti itu. Ya ini salah satu fungisida ya, merek dagangnya Anvil Syngenta, bahan aktifnya hexaconazole 50 gram. Fungisida untuk membasmi jamur, terutama di tanaman karet. Teman-teman bisa menggunakan ini, salah satu rekomendasi untuk mengendalikan jamur. Nah teman-teman, selain menggunakan fungisida, jadi di sini juga teman-teman dari Dinas Perkebunan ini juga menyampaikan bahwasanya pengendalian jamur ini bisa menggunakan trichoderma ya, salah satu musuh alami jamur itu sendiri. Dan ini termasuk menggunakan agen hayati seperti itu. Nah ini juga penting bagaimana kita juga mengoptimalkan ya dari kimia dan dari agen hayati itu sendiri. Nah ini salah satu produk jamur trichoderma yang sudah diperbanyak dengan dedak padi. Nyampur dengan dedak padi. Iya, sudah diperbanyak. Ini gudang. Baik, kami dari Dinas Perkebunan mengadakan kegiatan pengendalian hama penyakit karet, khususnya penyakit jamur akar putih di lokasi Desa Kuala 2, Dusun Muara 2, Kecamatan Kembayan, yang mana yang sekarang ini kita lagi demo aplikasi ya menggunakan trichoderma dan juga fungisida yang kimiawi. Iya. Nah, jadi harapannya dari dinas ini kepada kelompok petani yang mendapat bantuan yang terpilih, kelompok petani yang terbaik, harapannya bisa memberikan contoh kepada kelompok lain, kelompok petani yang lain, dan ya harapannya pasti ada manfaat
dalam jangka waktu yang agak panjang gitu, yang mana diaplikasikan bahan trichoderma dan fungisida kimiawi. Harapannya bisa dalam waktu yang cukup panjang untuk menekan pertumbuhan si jamur itu sendiri. Satu lagi tadi mana? Ini. Ya makanya yang sebelahnya ini katanya udah gak bisa diselamatkan. Nah ini boleh situ dibuat lubangnya. Ada buat itu Pak. Ya teman-teman, ini akan dilakukan tentang bagaimana pengaplikasian fungisida ya untuk mengendalikan jamur. Ya teman-teman, pengaplikasiannya disiram ya, bukan disemprot, tapi disiram di bagian batangnya. Jadi dosisnya itu 3 ml per 1 liter air. Setelah itu baru ditutup kembali tanahnya. Nah, saat ini teman-teman kita akan mengendalikan tanaman karet ini, mengendalikan penyakit tanaman karet ini, terutama jamur, menggunakan trichoderma. Jadi satu batang itu ya kurang lebih 100 gram sampai 200-an setiap tanaman, disebar di bawah pohonnya. Nah, setelah itu ditutup kembali. Nah, jadi teman-teman, ini pengaplikasiannya dipisah ya, antara fungisida dengan trichoderma. Jadi batang yang satu dengan yang batang lainnya digunakan trichoderma dan digunakan fungisida satu-satu seperti itu ya. Jadi bukan di mix, tapi satu pohon menggunakan aplikasi trichoderma, satu pohon yang lainnya juga menggunakan fungisida seperti itu. Demikianlah teman-teman kegiatan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami dari channel Bakti Farm.